Kembali lagi bersama saya Tasya Natalia dalam segmen IPO Watch. Pada sore hari ini kita akan bahas salah satu emiten yang bakal melantai di bursa dari sektor healthcare. Namanya PT UBC Medical atau dengan kode saham Labs. Nah, ini akan dijual di harga 100 sampai dengan 105. Apakah worth it? Mari kita bahas secara fundamental. Kita pertama bahas dulu bagaimana dengan rencana dari IPO emiten ini. Jadi saham yang akan dikeluarkan, ini perusahaan mengeluarkan sekitar 700 juta lembar saham. Ini setara dengan 17,72% dari total modal ditempatkan. Atau ini kepemilikan retail yang bisa kita bilang dengan free float. Nah, harganya tadi di sekitar 105 sampai dengan 105 rupiah per lembarnya. Jadi kalau misalnya dikali dengan jumlah saham lembar baru yang akan dikeluarkan, perusahaan akan meraup dana segar senilai 70 sampai dengan 73,5 miliar. Nah, untuk perusahaan ini sekalian dengan IPO mereka juga akan mengeluarkan waran. Untuk underwriter-nya ada dari Lotus Sekuritas. Nah, kita juga perlu mencatat tanggal penting ya. Sebelum ke tanggal penting, ini ada penggunaan dana IPO. Jadi tadi kan sekitar 70 miliaran ya. Nah, kira-kira digunakan untuk apa? Nah, di sini perusahaan dalam prospektusnya menyebutkan bahwa hasil dari dana IPO digunakan seluruhnya untuk modal kerja. Ini bisa untuk biaya operasional seperti pembelian barang dagangan, biaya angkut, kemudian biaya kantor, biaya penjualan, sewa, dan lain-lainnya yang berhubungan untuk membayar ke pemasok. Nah, selanjutnya ada tanggal penting yang perlu kita catat kalau kita sebagai pelaku pasar ingin mengikuti gelaran IPO dari Labs. Kita cek tanggalnya. Nah, di sini ada masa penawaran awal. Jadi biasanya kalau kita ingin ikut IPO ini kita bisa mengantri dulu di masa penawaran awal yakni di tanggal 19 sampai dengan 26 Juni tahun 2024. Artinya mulai dari hari ini sudah bisa untuk mengantri ya. Sementara untuk masa penawaran umumnya pada 2 sampai 4 Juli 2024 dan akan melantai di bursa ini pada 8 Juli 2024 atau sekitar 2 pekanan lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas pada underwriter. Karena ini cukup penting ya, beberapa underwriter ini mempunyai sepak terjang bagaimana dengan saham-saham yang sudah berhasil melantai di bursa ini kinerjanya bagaimana. Kita cek dalam slide berikutnya. Nah, di sini jika kita berbicara Lotus Sekuritas, sebenarnya ada beberapa emiten yang sudah melantai sejak beberapa tahun silam gitu ya. Tapi kita hanya mengambil dari yang listing di tahun 2023, setidaknya ada 4 ya. Memang ada berapa lagi, tapi untuk CNBC Indonesia kita mengambil 4 saja. Nah, di sini ada saham MKAP, HBAT, FWCT, dan PV. Nah, kita akan melihat bagaimana pergerakan harga saham-saham yang pas melantai di bursa di hari pertama ya. Dan rata-rata pergerakannya sangatlah atraktif ya, bahkan mayoritas arah begitu. Tapi bagaimana dengan kinerjanya sekarang dibandingkan dengan harga pas ketika IPO? Jadi kalau kita melihat ada 2 yakni HBAT dan FWCT, ini ternyata kalau dibandingkan dengan harga IPO, harga sekarang ini sudah terkoreksi cukup dalam. Yang paling dalam ini di HBAT sekitar 69,44% dan harganya di bawah level 50. Jadi untuk Lotus Sekuritas ini kita melihat bahwa secara umum ya mayoritas di awal perdagangan ketika melantai ini sepak terjangnya bergerak cukup atraktif, tetapi selang beberapa bulan kemudian ada potensi volatilitas terjadi di market sehingga belum tentu akan bergerak selalu atraktif. Jadi kita perlu mengantisipasi bahwa peluang keuntungan ini akan lebih menarik di awal perdagangan atau di hari-hari pertama saat perusahaan itu mengeluarkan sahamnya listing secara resmi di bursa. Oke, selanjutnya next kita bahas untuk bisnisnya sendiri ya, dari Labs ini bagaimana. Jadi kita kenalan dulu ya dengan Labs ini. Dia pada dasarnya adalah perusahaan distributor alat
kesehatan begitu. Perusahaan ini sendiri sudah berdiri selama lebih dari 1 dekade ya, tepatnya dia berdirinya 9 Juni 2024. Jadi tepat di bulan ini dia berulang tahun yang ke-10. Dan kemudian kalau kita melihat secara bisnis sendiri, Labs ini lebih terkenal menjadi pemasok untuk screening bayi yang baru lahir dan juga alat untuk pendeteksi infeksi tuberkulosis laten. Dan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2022 lalu ya, ketika perusahaan ini ditunjuk untuk memberikan atau menjadi pemasok begitu kepada 7 rumah sakit begitu yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan juga begitu, dan ini masih berlanjut, bahkan sekarang juga mereka sedang melanjutkan pada alat kesehatan yang terkait dengan HPV atau kanker serviks. Dan memang sejauh ini untuk bisnisnya masih terfokus pada alat kesehatan sendiri dan untuk distribusi ya begitu. Dia sebenarnya memiliki anak usaha tetapi baru saja berdiri tahun lalu dan secara komersial mereka belum beroperasi begitu. Jadi untuk bisnisnya mereka masih terfokus pada distribusi alat kesehatan. Anak usahanya sendiri namanya PT Esora Medica Indonesia. Nah, kemudian perusahaan ini menariknya ya, dia sebagai distributor, mereka memiliki suatu lisensi yang mana mereka bisa menjadi distributor untuk alat-alat kesehatan yang mereka pasok dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan juga Jepang. Nah, selanjutnya kita mau berbicara soal kinerja perusahaan, karena kita sudah tahu bisnisnya bagaimana, lantas bagaimana mereka mengupayakan bisnis ini supaya optimal dan mereka dapat profit. Nah, jika kita melihat penjualan sendiri, mereka tetap mencatatkan penjualan yang cukup bagus ya. Kalau kita berbicara tahun 2021 ke 2022, ini ada penurunan yang cukup signifikan dari 129 miliar ke 93 miliar. Tetapi di tahun 2023, penjualan mulai bangkit dan angkanya melebihi atau melampaui dari capaian 2021 mencapai 136,69 miliar. Nah, yang perlu kita note adalah di sini dari laba komprehensif tahun berjalan yang ternyata kalau kita melihat dalam 3 tahun terakhir ada kenaikan dari 2021 ke 2022, tetapi di tahun 2023 ini malah menyusut. Padahal di sini penjualannya naik. Nah, kenapa? Jika kita melihat di sini, ternyata ada peningkatan dari sisi beban pokok penjualan mencapai 80,63 miliar. Kalau kita berhitung secara persentase, kenaikan secara tahunan ini, di sini naik sekitar 48% secara tahunan, sedangkan di sini 46%-an. Jadi kenaikan beban pokok penjualan itu lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan, sehingga penjualan tidak bisa mengkompensasi yang menyebabkan laba bersihnya menyusut. Nah, sekarang kita akan membahas juga soal neraca, karena ini penting ya untuk kita melihat suatu kesehatan perusahaan, dan kita akan membahasnya berdasarkan rasio keuangan dari suatu neraca. Next slide. Nah, di sini kita menggunakan dari sisi untuk menilai tingkat utang ya, dari debt equity ratio. Jadi dalam suatu neraca kita bisa mengambil suatu data dari utang dan juga ekuitas untuk menghitung rasio DER. Nah, di sini jika kita melihat ya, dari tahun ke tahun memang DER-nya cenderung turun. Tapi angkanya untuk di 2023 masih di angka 2,25 kali, yang menunjukkan bahwa utang perusahaan itu lebih besar daripada modalnya. Ya tak heran ya jika perusahaan ini memerlukan suntikan dana dari IPO. Harapannya nanti ketika ada IPO, tentu nanti rasio dari DER ini bisa akan menyusut. Tetapi perlu di-note bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang lebih dari 1 kali debt equity to ratio ini memiliki resiko yang lebih tinggi juga dan sensitif terhadap tingkat suku bunga, apalagi saat ini suku bunga sedang di era yang tinggi. Nah, kemudian kita melihat current ratio. Current ratio ini biasa berhubungan dengan kewajiban jangka pendek. Bersyukurnya ya, walaupun perusahaan ini utangnya cukup besar, tetapi perusahaan masih memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membayarkan kewajiban jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Ini terlihat dari current ratio-nya yang terus meningkat. Bahkan untuk di tahun 2023 mencapai 1,54
kali. Jadi ada upside dan juga ada downside-nya ya dari sisi neraca. Namun untuk utang ini yang perlu kita pahami. Kemudian kita akan bahas tentang valuasi. Karena ujung-ujungnya kita akan membandingkan harga dari suatu saham yang akan kita beli murah atau mahal berdasarkan valuasinya. Kita menggunakan rasio relatif berdasarkan price to earning ratio dan juga price to book value. Di mana untuk Labs ini yang dihargai 100 sampai dengan 105 per lembar sahamnya, ini dihargai per 180,41 kali sampai dengan 189 kali. Kemudian untuk PBV-nya 8 sampai dengan 8,40 kali. Jika kita berbicara thumb of ratio ya, rule of thumb, ini sangat sudah tinggi sekali atau bisa kita bilang premium atau over value begitu ya. Jadi kita sebagai investor haruslah bijak begitu ya dalam menentukan investasi kita. Memang di Labs ini ada yang cukup menarik begitu dari bisnisnya di healthcare begitu ya. Dan kalau kita melihat dari sisi distribusi alat kesehatan, memang perusahaan ini cukup prospektif, tetapi tadi ada downside risk juga dari sisi tingkat utang dan juga valuasinya yang masih terbilang overvalue begitu. Tetapi kembali lagi, nanti ketika suatu pasar menilai waktu listing di bursa, pergerakan saham akan bergerak volatile dan minat saham bisa terus berubah begitu. Jadi jika ada kenaikan, tentu ya tidak salah juga jika kita ingin melakukan trading buy. Tapi disclaimer on bahwa ini adalah merupakan suatu paparan sebagai edukasi, bukan merupakan suatu ajakan untuk beli maupun jual. Sekian dari saya, Tasya Natalia.